apa ya, klub favorit ya. Ya apa aja lah. Kalau dulu suka buat Barcelona sih, gitu sih. Apalagi teman-teman? Apa? Kenapa? Aku mau nanya soal olahraga dikit dong Bang Bil. Ya, kalau Bang Bil kan memang pasti ya setiap Senin ini selalu menyempatkan diri lah di waktu sibuk gitu olahraga. Memang olahraga sepak bola ini udah mendarah daging banget. Waduh. Gitu. Kalau ngomongin sepak bola memang dari kecil memang hobi banget main sepak bola. Dan kalau masalah ngeluangin waktu sebisa mungkin kalau bisa main bola harus main bola. Tapi kebetulan udah 2 minggu kebelakang ini nggak sempet main sama selebriti karena memang ada kegiatan. Dan hari ini memang lagi free, makanya justru itu nyempetin waktu untuk main bersama teman-teman selebriti football club. Dan kalau setiap main bola udah pasti ngerasa senang karena memang menjiwai, udah darah daging sepak bola, memang dari dulu aku suka banget gitu. Tapi maksudnya lu sendiri ada ini nggak sih persiapan untuk ketika main bola itu ada persiapan apa yang harus dilakukan? Persiapan yang pasti pemanasan dulu supaya tidak cedera. Kadang pemanasan pun bisa cedera, ya tergantung dari orangnya masing-masing sih. Sebisa mungkin kalau misalkan sebelum main harus pemanasan itu terlebih dahulu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang pasti kondisi harus sehat dan fit. Harus itu diharuskan. Kalau kondisi memang lagi capek terus begadang, jangan sekali-sekali main sepak bola karena memang resikonya sangat amat berbahaya sekali gitu loh. Banyak, jangankan kita pemain-pemain yang biasa gitu, pemain-pemain profesional ada juga yang mengalami hal yang tidak diinginkan setiap pemain bola gitu. Contoh kayak, ya amit-amit ya, ada yang kejadian, ya mohon maaf, ya meninggal di lapangan karena memang ya kondisi mungkin, padahal itu profesional. Apalagi kita yang memang bukan profesional. Jadi harus digarisbawahi setiap main itu harus ada pemanasan, kondisinya lagi baik, jangan kondisi lagi begadang, kondisi nggak fit, terus lagi kurang enak badan, dipaksain main, itu sangat berbahaya. Menurut gua itu sih, setahu gua. Mencintai sepak bola dari kecil ya? Iya, dari kecil memang suka banget main sepak bola dan bermain bersama teman-teman dari kampung gitu. Maksudnya di daerah Billy waktu kecil tuh sering main di antar kampung, terus ada perlombaan RT RW, ya main bola karena kecil udah suka gitu loh, dan bisa juga karena otodidak aja sih. Berarti perlengkapan untuk bermain bola udah banyak ya, dari mulai sepatu itu sendiri koleksi gitu? Ya alhamdulillah udah lumayan ada sepatu. Tapi kalau misalkan sepatu nggak digunain, ada temen yang memang butuh sepatu, ya Billy pinjemin, kalau nggak ya kasih gitu aja sih. Klub favorit apa sih? Hah? Klub favorit. Dulu Barcelona zamannya ada Messi. Terus pokoknya di mana ada Messi, di mana ada Cristiano Ronaldo, itu gue suka deh. Tapi untuk sekarang ini apa ya, klub favorit ya? Ya apa aja lah. Kalau dulu suka buat Barcelona sih, gitu sih. Apalagi teman-teman? Oke, gini, soal yang lagi rame Fashion Week, Citayam Fashion Week. Wah, itu seru banget. Gimana? Ada pro dan kontra? Ya, ada pro dan kontra. Karena Pro gue tahu, kalau kontranya gimana gue nggak ngerti nih. Terlalu ramai di sana. Oh. Buat kemacetan. Kalau tanggapan gue sebenarnya selagi itu kontranya. Kalau menurut gue, pendapat gue, kalau misalkan gue salah mohon maaf. Pro-nya ya selagi mengapresiasikan segala sesuatunya hal yang positif, ya jalanin. Yang penting tidak mengganggu orang sekitar, tidak membuat onar, tidak merugikan orang lain. Dan menurut gua ini kan Citayam Fashion Week ini kan memang brand-brand lokal. Gue sangat mendukung karena brand-brand lokal kita juga kualitasnya bagus-bagus. Dan justru itu teman-teman dari, kalau bahasanya kan Citayam Fashion Week ya, teman-teman dari Citayam Fashion Week memang
apa ya, sangat-sangat excited sekali menggunakan brand-brand lokal dan sangat senang sekali ketika gue lihat gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu menurut dia positif dan baik, menurut dia tidak merugikan orang lain, jalanin. Tapi kalau misalkan dari kontranya ya harus diperhatikan teman-teman, harus jaga lingkungan, jangan membuat onar, harus ngikutin protokol yang ada, harus ngikutin arahan-arahan yang positif. Jadi pokoknya apapun yang dilakukan demi hal positif dan membuat kalian pada bahagia, jalanin. Tapi kalau memang udah ada aturan yang tidak dibolehkan untuk dilakukan, jangan dilakukan. Itu aja sih teman-teman. Ada niat ingin kunjungan ke sana nggak sih? Waduh, terlalu crowded banget sih. Terlalu crowded banget. Hampir semua teman-teman selebriti ke sana semua. Tapi kalau menurut gue terlalu rame banget ya. Seru sih, seru. Belum ada keinginan sih. Ya, kalau misalkan ada kesempatan waktu, insya Allah kalau pengen ke sana aja sih. Ini juga jadi perdebatan nih Bang, yang katanya dari pihak BAM ingin mendaftarkan ke pihak API terkait Citayam Fashion Week, gimana Bang? Oh, gue nggak tahu. Gue takut salah ngomong. Gue nggak ngerti sama sekali. Kalau soal JJ sendiri dikatakan katanya jadi star syndrome, jadi suka kelakuannya kurang sopan, terus suka marah-marah kalau ke tempat ramai. Itu gimana Kak Billy menanggapi? JJ yang itu kan, yang viral itu kan? Yang slebeo ya, mirip. Yang slebeo. Ya tergantung personal orangnya masing-masing. Gini, kita sebagai penonton, penikmat televisi, kita jangan langsung ngejudge hal negatif terhadap seseorang. Kita tidak mengenal seseorang itu. Jadi intinya menurut gua, ketika kalian melihat televisi terus kalian merasa wah ini sombong, wah ini itu, wah itu segala macam, itu hal yang negatif di pikiran kalian. Intinya adalah selagi kita belum kenal, kita jangan pernah ngejudge. Kalau kalian kenal dan dia orangnya gimana terhadap kalian bisa menilai. Tapi kalau kalian cuma menonton televisi, dapat omongan, dapat berita, dapat narasi yang tidak mengenakan tentang JJ, kalian jangan menelan mentah-mentah. Inti seperti itu. Kita harus berpikir positif, kita jangan berpikir negatif terhadap seseorang yang belum kita kenal. Itu intinya sih. Nah, ada kabar juga mau bilang katanya Citayam ini mau dipindah anak-anaknya ke PIK. Gimana tanggapannya Kak? Soal kalau dipindah ke PIK ya, karena mulai tergusur gitu. Iya, karena mulai rame banget akhirnya mereka. Iya, excited banget ya, luar biasa, gokil, seru banget. Ya pokoknya yang terbaik buat teman-teman Citayam Fashion Week, selagi hal positif tidak merugikan orang sekitar, selagi kalian pada bahagia, mau dipindahin, mau pindah juga ke tempat yang lebih oke atau enggak lebih bagus, terus kalian senang, jalanin. Itu aja sih. Gue mah dukung-dukung aja ya, selagi seru di dunia pertelevisian, di dunia maya, jagat maya, viral dan lain-lain, selagi positif, tidak merugikan orang lain. Itu sih. Tapi ini ada kabar kedekatan lu sama Berliana. Berliana itu seperti apa sih? Hah? Berliana? Berliana Love. Kedekatannya, kedekatan sebagai teman, komunikasi aja jarang. Ya kalau misalkan memang Berliana ngabarin, gue pasti ngabarin. Kalau misalkan Berliana mau bikin konten, gue juga mau bikin konten sama Berliana, satu sama lain saling ngabarin. Dan cuma sekedar just konten, cuma teman lah, teman-teman, nggak ada lebih. Ya, cuma itu jadi rame, dianggapnya bahwa mungkin Pacaran. Oh, dianggap itu ya. Kalau gue sih, gue selalu ngejalanin sama siapapun. Ya intinya kalau membuat konten itu selagi satu sama lain saling tidak dirugikan dan saling mengiyakan, dalam arti setuju satu sama lain, jalanin. Mau orang baper tidak baper itu hak kalian gitu. Jadi ketika gue udah koordinasi sama Berliana untuk contoh pacaran 1 hari, orang tergantung orangnya mau baper apa enggak itu terserah. Kayak ya pacaran sama Berliana 1 hari itu kan just konten gitu sih menurut gue. Ya tergantung persepsi orangnya masing-masing. Tapi emang dia jadi Enggak, teman-teman doang, teman beneran, teman doang. kriteria lu ada? Kriteria ya gue mah semua cewek kriteria gue doyan sama cewek, gimana sih. Kambing perempuan kalau bisa dibedakin gue suka, ya gue suka gitu. Tapi kan berarti udah gak jomblo nih ya? Apa? Lu Billy udah jomblo. Ya jomblo gak jomblo ya biar aku dan Tuhan yang tahu lah. Gitu sih teman-teman. Apalagi? Oke, makasih teman-teman. Oke. Ya, terima kasih ya. Kak Billy.